Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul depresiasi dari bab 5 buku Ekonomi Teknik. Apa sih itu depresiasi? Depresiasi adalah alokasi biaya perolehan aset tetap berwujud selama masa manfaatnya. Meskipun wujudnya berupa penurunan nilai, depresiasi bukanlah sebuah arus kas keluar. Dan mengapa depresiasi itu penting? Dalam analisis investasi proyek, depresiasi berfungsi sebagai pengurang beban pajak atau tax sheet. Penggunaan depresiasi yang tepat akan menurunkan penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya mengoptimalkan arus kas setelah pajak. Ada tiga faktor utama penurunan nilai aset. Yang pertama ada fisik atau penggunaan dan usia. Penurunan akibat intensitas pemakaian, kerusakan mekanis, atau batasan usia teknis dan pemeliharaan. Perhitungan murni didasarkan pada kausan fisik. Yang kedua, ada kemunduran fungsional atau depresiasi internal. Penurunan ini akibat usangnya spesifikasi aset, yang dimana disebabkan oleh munculnya teknologi baru, material yang lebih efisien, atau struktur atau desain yang tidak lagi optimal. Yang ketiga ada faktor ekonomis atau eksternal, yang dimana penurunan nilai akibat perubahan dari luar, seperti perubahan kondisi ekonomi, tren sosial, atau regulasi dan kebijakan pemerintah yang memunculkan disbandment. Lalu, eh, ada evolusi regulasi depresi pada tahun 1934 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1934 yaitu pedoman awal publikasi tujuan pajak pertama yaitu 5.000 item diklarifikasikan dengan rata-rata penghapusan 19 tahun. Lalu pada tahun 1942 yaitu stimulus perang revisi pada Perang Abad Kedua memungkinkan penghapusan aset atau write-off hingga 100% dalam waktu 1 tahun untuk mendukung industri perang. Kemudian pada tahun 1954 atau aklerisasi ekonomi, yaitu kebijakan depresiasi dipercepat seperti declining balance dan SYD. Diperkenalkan untuk mendorong penghapusan lebih besar di tahun awal, menstimulasi ekonomi dan teknologi baru. Lalu pada tahun 1962 sampai dengan 1986 standarisasi modern yang dimana transisi bertahap dari metode klasik menuju kerangka ACRS pada tahun 1981 dan MACRS pada tahun 1986 untuk memformalkan penyusutan aset tangible. Lalu ada parameter penyusutan di Indonesia. Yang pertama, yang memenuhi syarat, yaitu hasil dari pendidikan, pembelian, penambahan, perbaikan, atau perubahan. Yang kedua, ada aset berwujud atau tangible. Yang ketiga, ada memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan keempat, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Lalu ada pengecualian, yaitu tanah berstatus hak milik, tanah berstatus hak guna bangunan atau HGB, dan tanah berstatus hak guna usaha atau HGU dan hak pakai. Ini ada Permen Keuangan RI Indonesia tahun RI nomor 72 tahun 2023. Yang pertama ada kelompok aset berwujud eh, yang bukan bangunan pada kelompok 1 masa manfaatnya itu 4 tahun. Besaran penyusutan sama besarnya 25% dan menurun 50%. Yang kedua ada kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun sama besarnya 12,5% dan masa menurunnya yaitu 25%. Kelompok ketiga masa manfaatnya yaitu 16 tahun sama besarnya 6,25%, masa menurunnya 12,5%. Dan kelompok keempat, masa manfaatnya yaitu 20 tahun sama besarnya 5% dan menurunnya 10%. Dan untuk bangunan yaitu permanen, masa manfaatnya 20 tahun sama besarnya 5% dan tidak permanen, masa manfaatnya itu 10 tahun sama besarnya 10%. Kemudian ini contoh studi kasusnya.
Pada Januari 2018, Baxter memiliki sebuah objek bangunan gedung pabrik dengan nilai awal senilai 2 miliar. Dilakukan penyusutan dengan masa manfaat atau N yaitu 20 tahun dengan besaran penyusutan atau tarif garis lurus yaitu 5% per tahun. Pertanyaannya, besarnya penyusutan per tahun atau deka adalah, jadi tarif garis lurus dikali dengan nilai awal yaitu 2 miliar sama dengan 1 juta ribu rupiah. Lalu di sini ada variabel perhitungan yang dimana B yaitu basis biaya atau nilai awal harga perolehan aset tetap pada tahun ke-0. Lalu ada N yaitu usia teknis atau masa guna, estimasi umur ekonomis atau produktif dari aset. Lalu ada SVN yaitu nilai sisa atau salvage value. Estimasi nilai aset pada akhir masa gunanya tahun ke-N. Lalu ada DK, yaitu beban depresiasi, penggunaan depresiasi tahunan pada tahun tertentu ataukah. Lalu BVK, yaitu nilai buku atau book value sisa nilai aset pada akhir tahun ke-K setelah dikurangi akumulasi depresiasi. Ada beberapa metode dari depresiasi, yaitu satu, metode garis lurus atau straight line. Dengan rumus DK sama dengan B dikurang SVN per N. Lalu ada metode kedua yaitu saldo menurun atau declining balance. Dengan rumus yaitu DT sama dengan sisa umur aset dibagi dengan SCD dikali B dikurang SV. Lalu yang ketiga ada jumlah angka tahunan atau SYD. 1 sama dengan BR. Lalu B pika sama dengan B1 dikurang R pangkat K. Di mana R adalah tingkat penyusutan. Misal 2 per N untuk 2% DB. Lalu ada metode berbasis penggunaan atau aktivitas. Berikut adalah komparasi metode penyusutan, yaitu metode 1 garis lurus atau SL. Basis parameternya waktu, profil penurunannya itu konstan atau tetap, dan karakteristik utamanya paling sederhana, ideal untuk gedung atau bangunan. Lalu ada saldo menurun atau DB, parameternya yaitu waktu, profil penurunannya itu cepat atau dipercepat. Karakteristik utamanya berfokus pada nilai buku, stimulasi awal tinggi untuk aset teknologi. Lalu ada metode jumlah angka tahun atau SJD. Basis parameternya itu waktu, profil penurunannya itu cepat atau dipercepat, karakteristik utamanya berbasis fraksi profesional, depresiasi awal lebih besar. Lalu ada metode 1 jam kerja dengan basis parameter aktivitas atau operasional, profil penurunannya itu variabel. Karakteristik utamanya mengikuti ritme jam mesin, cocok untuk alat berat. Lalu ada metode unit produksi. Dia berbasis parameter aktivitas atau output. Profil penurunnya variabel juga dengan karakteristik utama sempurna untuk aset yang outputnya berfluktuasi tiap periode. Eh, jadi kesimpulan dari materi saya ini adalah depresiasi adalah alokasi biaya aset selama masa manfaat yang membantu mengurangi pajak dan meningkatkan efisiensi keuangan. Penurunan nilai aset dipengaruhi oleh faktor fisik, fungsional, dan ekonomi. Penyusutan diatur oleh aturan perpajakan dan hanya berlaku untuk aset yang memenuhi syarat. Terdapat beberapa metode penyusutan, yaitu garis lurus, saldo menurun, dan lain-lain, yang dipilih sesuai jenis dan penggunaan aset. Tak hanya itu, depresi juga penting untuk pengelolaan aset, keputusan investasi, dan laporan keuangan yang tepat. Mungkin ini saja presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.